Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel YouTube Anwar Fajar Ramadan bersama Pak Fajar, yang mana kita akan melanjutkan pembahasan tentang satu buku yang ditulis oleh Habib Husain bin Anis Al-Habsyi, yaitu Amalan Sedikit Pahala Sebukit. Luar biasa ya dunia. Kemarin kita sudah membahas bagaimana amalan tanpa keringat pahala didapat, kita sudah bahas. Kita juga sudah bahas cara membuka 8 pintu surga. Kemudian kita juga sudah bahas dapat pahala haji dengan berjalan kaki. Nah sekarang di bab 4 kita akan membahas meraih dunia seisinya. Jadi tips atau cara meraih dunia seisinya. Tapi sebelum kita mulai, kita kirimkan Fatihah dulu untuk Habib Husain bin Anis Al-Habsyi, kepada keluarganya, kepada murid-murid beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam keadaan taat dan penuh kegembiraan. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita akan langsung masuk, yaitu judul pada bab 4-nya adalah meraih dunia seisinya. Yang mana kita ketahui isi daripada dunia ini banyak banget. Dunia itu ada gunungnya, ada lautnya, ada samudranya, ada rumah-rumah mewah, ada mobil, ada yang lainnya. Nah ini beliau akan membahas bagaimana supaya kita itu bisa mendapatkan dunia seisinya. Gimana caranya? Di sini sebelum kita membahas caranya, kita perlu tahu dulu, ketika kita bekerja sehari semalam, apakah kita bisa meraih dunia seisinya? Tentunya tidak mungkin. Tentunya tidak mungkin. Orang terkaya di dunia, apakah dia hartanya itu lebih banyak daripada dunia seisinya? Tidak. Pasti lebih sedikit di bawahnya. Nah di sini ada satu tips dari Nabi Muhammad SAW, cara untuk meraih dunia seisinya, yang mana Rasulullah bersabda, rakaat fajri, 2 rakaat sholat fajar, yaitu sholat sunnah sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik, lebih afdal daripada dunia, daripada apa-apa yang ada di dunia. Nah ini satu amalan yang mudah nih, tentunya bagi yang kita sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa melakukannya, maka mudah, yaitu mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh atau sholat fajar. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, tentunya sahih ya, karena ada Imam Muslim di sini. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya sholat fajar itu merupakan sholat yang sebabnya itu di depan. Artinya begini, ketika kita terbiasa sholat sunnah fajar, belalah kok kita bangunnya pas qomat subuh dan kita terbiasa di masjid, maka kita boleh melakukan sholat sunnah fajar setelah sholat subuh. Kenapa? Karena dalam ilmu fikih dibahas ini sebabnya di depan, mutaqaddim ya. Sholat yang sebabnya di depan itu dilakukan setelah sholat wajib, tidak apa-apa. Jadi tidak harus melakukannya itu sebelum subuh. Kalau misalkan kita ada halangan, belalah bangun kawanan, maka boleh kita sholat subuh dulu jamaah. Setelah itu sholat fajarnya setelah itu, karena sebabnya adalah di depan. Jadi jangan sampai diusahakan kita selalu mengerjakan sholat sunnah fajar, karena fadilahnya atau keutamaannya luar biasa, yaitu dikatakan Nabi Muhammad, khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalam dunia. Betul ya? Nah kemudian ketika kita mengerjakan sholat sunnah fajar, berarti kita punya adat atau kebiasaan bangun di pagi hari. Nah, manfaat bangun di pagi hari itu banyak sekali. Dalam buku ini disebutkan yang pertama, udara pagi hari itu bisa menyegarkan tubuh. Orang kalau bangunnya pagi pasti seger tubuhnya. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan udara bersih yang masuk ke dalam tubuh bisa membuat aliran darah menjadi lancar. Itu manfaat bangun pagi. Nah, jika aliran darah yang membawa zat makanan dan oksigen ke jantung sudah lancar, maka jantung kita akan sehat dan dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal. Itu manfaat yang kedua. Kemudian disebutkan lagi manfaat yang ketiga,
yaitu aliran darah yang lancar akan memaksimalkan fungsi otak sehingga bisa meningkatkan memori. Orang tua yang sering menghirup udara pagi hari tidak mudah pikun. Ini satu cara biar tidak mudah pikun, banyak bangun di pagi hari. Nomor 4, udara bersih akan menyehatkan paru-paru kita. Kalau subuh itu kan udaranya masih bersih ya, belum ada kendaraan yang berkeliaran, udaranya masih seger, jadi itu membuat paru-paru kita sehat. Nomor 5, yaitu udara pagi sangat bagus untuk pembentukan zat antibodi, yaitu zat biar kebal tubuhnya, antibodi yang maksimal supaya imunnya kuat, yaitu bangun pagi hari. Kemudian yang keenam, secara psikologis menghirup udara pagi bisa menciptakan suasana hati yang nyaman, membuat hati dan pikiran menjadi tenang. Nah, itu kalau kita rasakan ya kayak gitu. Kita kalau bisa bangun subuh itu kita enak, hatinya senang, terus kemudian pikirannya jernih. Tapi kalau bangun di kawanan, walah mesti ruwet, mesti selak kesusu berangkat kerja. Tapi kalau kita bangun pagi, kita enak, nyantai, bisa menikmati udara yang segar. Itu secara psikologis kayak gitu nih. Orang kalau bangun pagi sebelum subuh itu biasanya dia lebih semangat dan lebih ceria. Dikatakan sama ulama, ketika orang subuh kok tidur, berarti dia itu sedang dikencingi sama setan. Itu pernah dulu ada satu orang itu tidur subuh digerujuk sama orang lain. Terus orangnya kan ngamuk yang digerujuk ini. Kemudian dia tanya, "Loh, kok gerujuk saya, kenapa?" Akhirnya dijawab, "Lah kamu itu subuh kok tidur, berarti kamu dikencingin sama setan. Ini tak gerujuk biar kamu bangun, biar tidak dikencingin sama setan." Kemudian berikutnya di sini dibahas juga sama beliau mengutip penelitian Dr. Alexander Bush, Dr. Alexander Bush yang dimuat di majalah Al-Muslimun, yang mana menyebutkan bahwa di waktu subuh kadar gas ozon yang terdapat di udara itu mencapai puncaknya dan akan menipis perlahan-lahan menjelang matahari terbit. Gas ozon ini sangat ampuh untuk mencegah kerusakan paru-paru, tersumbatnya urat nadi, penyakit gula, asma, penuaan, alergi, penyakit jantung, juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh, merangsang urat syaraf bekerja dengan baik dan memperlancar peredaran darah. Nah, itu manfaatnya bangun di pagi hari. Jadi salah satu ajaran Nabi Muhammad gitu, dibiasakan untuk bangun di pagi hari, melaksanakan sholat sunnah fajar, melaksanakan sholat subuh, yang mana hal tersebut nanti akan membuat kita itu semangat, dan insya Allah kalau kita terbiasa melakukan kegiatan ini, aktivitas kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dilancarkan setiap harinya. Demikian yang dapat kita bahas. Jangan lupa teman-teman yang melihat video ini untuk memberikan komentar di kolom komentar dan memberikan masukan, misalkan ada yang keliru datangnya dari kami, jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.